Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada khotbah Minggu 9 setelah Trinitatis. Dalam khotbah Minggu pada kali ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 dengan topik hidup sebagai orang merdeka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan dari surat Petrus, maka akan kita ketahui bahwa tulisan ini dituliskan oleh Petrus yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil, dan pada saat ini disebut dengan daerah Turki. Kehidupan mereka penuh dengan tantangan di sekitar tahun 60-an Masehi, dan pada saat itu Kaisar Nero memimpin yang dengan tangan besi untuk memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga pada saat itu firman ini dituliskan agar umat yang percaya kepada Yesus tetap berdiri teguh, menjadi hidup di dalam kemerdekaan, artinya tidak terjajah secara iman, secara pemikiran mereka. Meskipun pada saat itu terjadi pemurtatan, terjadi ajaran-ajaran yang menjadikan mereka bingung atas apa yang harus mereka lakukan. Namun pada surat Petrus mereka diajak untuk memahami dengan sepenuhnya bagaimanakah Allah berperan dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita masuk kepada topik hari ini dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Yang merdeka artinya bisa berdiri sendiri tanpa ada tekanan daripada pihak manapun. Oleh karena itu, orang di Asia Kecil diingatkan bahwa mereka harus menjadi orang yang merdeka, yang bebas dari tekanan, bebas daripada intimidasi. Karena memang pada saat itu mereka terintimidasi untuk menjadi menyangkal imannya oleh karena tekanan-tekanan yang ada di dalam sekitar mereka. Namun Petrus mengingatkan dengan sebuah pemahaman dalam kehidupan mereka. Dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya kemerdekaan di dalam menyatakan kemuliaan dan penebusan Allah. Tidak menjadi merasa tanggung dan merasa tidak mampu untuk menjadi memuliakan Allah, namun menjadi dibenarkan oleh karena kuasa dan kebenaran Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita masuk ke dalam firman Tuhan kali ini, maka ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Petrus, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih,
Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata umat pada saat itu adalah ada keinginan daging untuk menjadi menyangkal Yesus Kristus oleh karena tekanan dan intimidasi daripada mayoritas di dalam bangsa Asia kecil pada saat itu. Sesungguhnya mereka tergoda untuk menjadi meninggalkan apa yang mereka imani. Namun Petrus mengingatkan bahwa supaya sebagai pendatang dan perantau kau menjauhkan diri dari keinginan daging. Artinya ketika menjadi pendatang yang secara artian dianggap sebagai orang yang tidak memiliki hak atas apa yang ada di tempat itu, namun dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Sebagai orang yang merdeka adalah orang yang melakukan kebaikan oleh karena kemerdekaan dan bukan sebuah kepura-puraan, namun tulus di dalam menyatakan kebenaran dan mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhannya. Ada beberapa sikap orang yang merdeka yang dikatakan oleh Petrus pada firman Tuhan, yaitu tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging yang artinya tidak akan pengen untuk tidak akan menjadi setuju untuk tidak hidup di dalam tekanan. Namun Petrus mengingatkan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang memperlihatkan sebuah kemerdekaan karena Yesus sudah memerdekakan. Oleh karena itu orang merdeka bukan menjadi sembarang melakukan apa kehendaknya. Namun ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Ternyata orang merdeka itu adalah memperlihatkan dan menyadari dia adalah teladan di dalam kehidupannya. Kehidupannya itu harus berdampak bagi orang lain, bukan hanya berdampak kepada dirinya sendiri. Karena dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan. Sungguh, sebagai orang pendatang mereka pasti dianiaya, didiskriminasi. Namun perbuatan baik bagi orang percaya harus menjadi lebih utama dan dilakukan sebaik mungkin. Karena dengan demikian akan menjadi khotbah, menjadi sebuah berita yang sangat besar di dalam menyatakan keselamatan. Dikatakan bahwa sebagai orang yang merdeka, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Artinya, orang merdeka itu adalah tunduk kepada Allah, bukan menjadi karena kemerdekaannya menjadi menyakiti hati Allah, namun menunjukkan ketundukan kepada Allah yang memerdekakan kita. Dikatakan bukan hanya kepada Allah, namun juga kepada raja. Karena memang kita sebagai orang yang merdeka bukan menjadi asik untuk menyalahkan, asik untuk menggerutu, namun ketundukan atas apa yang sudah dilakukan. Saya teringat dengan perkataan daripada Abraham Lincoln, jangan tanya berapa banyak yang kau dapatkan dari negara, namun tanyalah berapa banyak yang sudah engkau perbuat bagi negara. Artinya ketundukan itu adalah kesadaran bahwa kita adalah yang dipimpin, dan orang yang dipimpin akan berbuat maksimal dan menyenangkan hati orang yang memimpinnya. Kemudian tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Adalah ketundukan kepada orang-orang yang memiliki wewenang, yang memiliki kuasa, bukan menjadi orang yang sibuk untuk menyenangkan dirinya sendiri, namun dia sadari bahwa dia adalah bagian daripada apa yang sudah dipimpin itu, sehingga dia melakukan yang terbaik. Dan yang berikutnya, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh.
Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, berbuat baik akan menjadi menghilangkan kepicikan orang kepada kita. Karena memang akan sulit didapatkan hal-hal yang tidak berkenan ketika kita secara konsisten melakukan apa yang baik. Karena dengan melakukan orang yang baik itu, orang-orang akan menjadi melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam perilaku dan perbuatan hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, menjadi baik adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan. Ternyata membungkam kepicikan orang yang menjadi mau mencari kesalahan kita adalah lakukan tetap kebaikan, dan kebaikan itu akan menjadi bercerita kepada orang-orang yang ingin membenci kita, sehingga kebaikan akan tetap memancar meski banyak tantangan yang kita hadapi. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubung kejahatan kepada kejahatan, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang merdeka itu adalah menjadi orang yang menghambakan diri kepada kehendak Allah. Banyak orang berpikir bahwa ketika merdeka, dia bebas untuk bertindak, berpikir, dan berkata. Namun dikatakan, sebagai orang percaya harus tunduk di bawah kaki Allah. Artinya, menyadari ke dalam dirinya adalah terbatas, dan menyadari Allah adalah memiliki kuasa yang tidak terbatas itu. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah bercermin dan mengarah kepada kehendak Allah, sehingga kita sebagai orang percaya menghambakan diri kepada keputusan Allah. Menghambakan diri artinya tidak menjadi mengandalkan kita, tidak mengandalkan pikiran kita, namun tunduk di dalam kehendak dan keputusan Allah dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang ditekankan di dalam ayat 17 pada firman Tuhan kali ini. Yang pertama, sebagai ketundukan kita kepada Allah adalah hormatilah semua orang. Kalau dikatakan semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa pandang daripada golongan, situasi, kelas ekonomi, ataupun kepintaran atau dan lain sebagainya. Namun adalah menghormati semua orang karena mereka adalah juga ciptaan Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dalam darah dan keselamatannya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya bukan lagi menjadi tunduk oleh karena kepentingan, namun tunduk oleh karena sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikatakan, kasihilah sesama saudara-saudaramu, bukan hanya kepada hormati kepada semua orang, tapi juga adalah kasihilah saudara-saudaramu. Artinya, kasih kita akan terus mengalir apapun tantangan yang terjadi, karena kita sudah dimerdekakan. Artinya, ketika kita mengasihi bukan oleh karena orang sudah berbuat kasih, namun karena kita sudah terlebih dahulu diterima Allah sebagai kasih-Nya yang tidak memperhitungkan kekurangan dan kesalahan kita, namun memperlihatkan anugerah keselamatan yang sudah Dia nyatakan. Yang selanjutnya, takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Takut akan Allah, takut berbuat yang tidak berkenan kepada Allah, takut berpikir dan bertindak yang tidak dilihat dan tidak dihargai oleh Allah, tapi selalu melakukan kebaikan oleh karena Allah sudah lebih dahulu melakukan kebaikan kita. Ketika dikatakan takut, artinya kita berupaya melakukan yang berkenan dan yang menyenangkan hati Allah dalam hidup kita. Dikatakan juga pada firman Tuhan ayat 17, hormatilah Raja. Artinya ketika seorang memimpin, doakan dia dalam kepemimpinannya, sehingga dengan kita mendoakan, ketika dia menghasilkan kepemimpinan yang begitu baik, yang dampaknya juga akan kena kepada kita. Orang yang berbuat baik akan menjadi diberikan
kasih karunia Allah dalam hidupnya. Dan dikatakan hormatilah raja bukan oleh karena dia adalah yang menjadi diktator, namun menghormati raja karena dia adalah pilihan Allah dan kita akan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dengan topik ini, hidup sebagai orang merdeka, ternyata orang merdeka itu adalah berefleksi daripada kemerdekaan yang Tuhan nyatakan dan berikan, mengingat dan merenungkan perbuatan baik itu, sehingga kita memiliki cara hidup yang berkenan kepada Allah, bukan oleh karena kita mau mencari keselamatan, namun karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Hidup memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan hanya kepada satu golongan, namun kepada setiap orang. Berbuat baiklah kepada orang yang berbeda denganmu, berbuat baiklah dan menjadi sarana pembebasanlah kehidupanmu di dalam setiap apa yang engkau lakukan, pikirkan di dalam kehidupanmu. Dikatakan juga adalah ketundukan, rasa hormat dan mengasihi. Itulah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan itu. Dia bukan jadi melihat hanya kepentingan kepada dirinya sendiri, namun melihat apa yang bisa dilakukan karena Tuhan sudah banyak melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, kemerdekaan itu haruslah kemerdekaan yang membebaskan, memberikan jalan keluar bagi orang lain. Ketika kita sudah dimerdekakan, maka sikap kita harus mengutamakan perbuatan baik agar orang lain melihat kebaikan itu dan merasakan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupannya. Melalui kehidupan orang percaya, dia akan tunduk, hormat, mengasihi kepada orang-orang yang menjadi berada di hadapan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk hidup sebagai orang yang percaya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup yang mempersembahkan dirinya sebagai penerima kemerdekaan daripada Allah, sehingga setiap orang menjadi merasakan kemerdekaan sebagaimana Allah sudah menyemerdekakan kami. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami melakukan firman-Mu sehingga kami menjadi beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.